Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saat ini kita mau datang ke Bethlehem untuk kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Dia yang sudah lahir bagi kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Hai, mari berhimpun dengan bersukacita. Dan bersukaria urut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan balas Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah kamu tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. pujilah Dia, Sang Raja yang sudah lahir bagi kita. Mari kita angkat tangan kita. Yes. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yang maha mulia lahir dari bumi. Yang maha mulia lahirlah di bumi, sama benar dengan kitabmu. Datanglah Ia, Mari sembah dan puji Dia. sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji. Yes, terus sembah Dia. Dia Raja di atas segala raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di padang gembala Efrata, sepasukan malaikat memberitakan kelahiran Yesus disertai dengan puji-pujian surgawi. Dalam Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 15. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang penjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Siapakah Yesus? Yesus, Dialah Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, firman yang menjadi daging, Tuhanku dan Allahku, Juru selamatku, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, Allah yang memberkati selama-lamanya, Tuhan bagi semua orang, Immanuel, jalan dan kebenaran dan hidup, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan.
Mari bangkit Bapak Ibu bersaudara, kita akan sama-sama bernyanyi dan bersyukur sebab Tuhan Sang Juru Selamat sudah Amin. datang ke dunia dan memberikan kesukaan bagi kita semua. Amin. Sama-sama katakan. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Hai dunia gembiralah, hai dunia gembiralah, dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Sama-sama katakan kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Oh beri hatimu kepadanya. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Angkat syukurmu, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Amin, puji dia Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. 2000 tahun yang lalu, dia datang mengambil rupa seorang bayi. Sebuah bintang menandai kedatangannya. Imam-imam di Yerusalem, orang Farisi, ahli Taurat memahami tanda kedatangannya. Tetapi mereka acuh tak acuh, tidak peduli. Raja Herodes mengetahui kedatangannya. Dia merasa terusik dan mengutus pasukan untuk membunuh Yesus. Penduduk Bethlehem tidak mengetahui kedatangannya. Mereka tidak peka akan tanda zaman. Mereka tidak mengetahui firman Tuhan, sehingga mereka tidak memahami tanda-tanda kedatangannya. Mereka tidak memberi tempat baginya. Bagaimana sikap kita bila pada waktu itu kita ada di sana? Biarlah sikap kita menyambut Yesus dengan menyembah Yesus, memberitakan kabar baik tentang kelahirannya, yaitu juru selamat bagi kita. Hai kota mungil Bethlehem. Hai kota mungil
Lamun di lorong gelapmu bersinar terang, maka harapanmu dan doamu kini terkabul. Sebab bagimu lahir Mesias, sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu. Malaikatlah menjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, kita kabar baik, sejahtera di dunia segala pun. Ya Yesus anak Betlehem, kunjungi kami terus. Ya Yesus anak Betlehem, kunjungi kami terus. Sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah kami dengar, telah kami dengarkan berita mulia. Kau beserta manusia kekal selamanya. Merespon kedatangannya, mendatangkan sukacita yang besar. Sekelompok gembala mendengar tentang kelahirannya. Mereka percaya, dan karena itu mereka menyambut kedatangannya, menyembah Dia. Mereka dipenuhi dengan sukacita. Mereka bersaksi tentang Dia. Kepada siapa? Saya orang yang dijumpainya. Dalam Injil Lukas 2 ayat 17 sampai yang ke-18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Orang yang telah berjumpa Dia bersaksi tentang Dia. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. The world in sin and error pining till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of love, the weary world rejoices for yonder days, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear
Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri sambil menyalakan lilin elektrik yang ada di tangan kita. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan yang dinantikan sekarang genap, dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar kini berkah. Mari sujud dengar hidup malaikat malam Yesus Bisa dinyalakan kembali, lilin dimatikan dan silakan Bapak Ibu Saudara dan bisa kembali ke tempat duduk. Ada beberapa orang yang berpikir, seandainya saya ada di sana, pasti saya akan segera menolong bayi itu. Saya akan memberikan kain lenan untuknya. Alangkah gembiranya, seandainya saya bersama para gembala pergi menjenguk Tuhan yang berbaring di palungan. Tidak ada gunanya berandai-andai. Kalau saja aku sudah lahir waktu itu dan berada di Bethlehem. Saudara, kita tidak lahir terlambat 2000 tahun dan tidak perlu berada di Bethlehem untuk menyediakan kamar dan menyambut Yesus. Sekarang ini, di tempat ini, Yesus ada di sini. Dia mengetuk pintu hati kita dan meminta tempat di dalam hati kita. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku." Mengapa kita tidak menyambutnya sekarang, menerima sukacitanya, dan hidup dalam kelimpahannya? Biarlah kita menyambut Yesus dengan sukacita, dengan kita meninggikan Dia,
memuji Dia, sembah Raja mulia, Dia Raja di atas segala raja. Mari kita menyembah Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus datang bila ia disambut dengan baik. Pemilik rumah penginapan menyediakan kandangnya dan Yesus lahir di sana. Maria dan Marta menyediakan rumah mereka. Yesus tinggal di sana. Seorang kaya di Yerusalem menyediakan ruang atasnya. Yesus makan malam di sana. Seorang ahli Taurat, yaitu Yusuf Arimatea, dia menyediakan kuburnya dan Yesus dikuburkan di sana. Orang-orang percaya menyediakan hati mereka. Yesus berdiam di sana. Sekali lagi dengarkanlah apa yang dikatakan Yesus kepada kita di dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk.
Kalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk menemui dia. Aku akan makan bersama-sama dia dan ia bersama-sama aku. Karena itu, siapa yang mau menyambut dia? Mari kita nyanyikan pujian ini. Dia lahir untuk kami. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sambut Yesus. Dialah Sang Firman Allah yang turun ke bumi dan jadi juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Katakan, dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Sebut namanya, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita sambut Sang Firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia Sang penebus juru selamat dunia. Dialah juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Beri tepuk tangan bagi juru selamat kita, Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Seandainya Yesus tidak dilahirkan, seandainya Yesus tidak disalibkan, seandainya Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah imanku. Tidak ada rencana keselamatan, tidak ada hari depan. Kita yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang paling malang di dunia ini. Semuanya sia-sia. Tetapi syukur kepada Allah yang karena kasih-Nya yang besar atas dunia telah mengaruniakan Yesus anak tunggal-Nya yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, agar siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. 1 Korintus 15 ayat 20. Kita adalah orang-orang yang paling bahagia di dunia ini. Benar, kita adalah orang-orang yang paling bahagia di dunia ini. Karena begitu besar kasih-Nya Allah kepada kita, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita beroleh keselamatan. Mari terus puji Dia, ingat kasih-Nya yang senantiasa menyelamatkan hidup kita, yang senantiasa mengubah hidup kita. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak
itu dia lahir sebagai bayi, orang tidak mengenalnya. Namun setelah dia dewasa dan menyatakan kasih dan kuasa Allah, dalam perkataan dan perbuatannya pun sikap manusia terhadap dia tidak berubah. Dia tetap tidak dikenal, tidak disambut, bahkan ditolak. Rasul Paulus berkata dalam kitab 1 Korintus 2 ayat 8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Pemimpin orang Yahudi, pemerintah Roma, dunia dan seisinya tidak mengenal dia. Mereka berpendapat Yesus hanyalah pengganggu kehidupan mereka. Mereka menyangka bahwa dengan membunuhnya, mereka menyingkirkan si pengganggu. Mereka melawan Allah. Iblis sengaja membunuhnya dan menyangka telah mengalahkan Allah. Tetapi mereka terkejut. Dengan kematiannya, iblis memang memagut tumitnya. Namun sebaliknya, dia meremukkan kepala di ular tua itu, mengalahkan iblis dan mengalahkan maut. Sedangkan kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang melaksanakan penyaliban Yesus, lalu menjaga Yesus disalib, menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Tetapi yang benar adalah Yesus hidup. Dia sendiri menyatakan diri dan berkata, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 18. Saya undang Bapak Ibu mungkin berdiri. Kita akan nyanyikan Allah kita bangkit, sebab kita punya Allah yang hidup dan Dia yang berkuasa. Dia yang mengalahkan maut. Amin. Sama-sama katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi katakan, serahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sama-sama katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah kita dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudus.
40 hari setelah kebangkitannya, dia naik ke sorga dengan memberikan satu janji. Sebagaimana ditulis dalam Yohanes 16 ayat 7, 13, 14, dan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab Roh Kudus akan datang kepadamu. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memuliakan aku, dan kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 10 hari kemudian, Roh Kudus turun atas murid-muridnya. Sejak saat itu murid-muridnya yang dipenuhi Roh Kudus pun dipenuhi kuasa yang suci, kuasa ilahi, kuasa sorgawi, sehingga mereka menjadi saksi yang efektif bagi Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Markus 16 ayat 20. Bapak Ibu percaya Roh Kudusnya tercurah di tempat ini? Amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan sambut Roh Kudus. Roh Kudus yang tercurah bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dan kita akan menjadi saksinya sampai ke seluruh bumi. Amin. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Sampai ke ujung bumi, umatnya memberitakan bahwa Yesus, ia adalah harapan bagi semua orang yang putus asa. Jalan bagi mereka yang mencari arah tujuan. Terang bagi mereka yang dalam kegelapan. Penolong bagi yang lemah. Ia adalah pembebas bagi orang yang tertawan, penebus bagi dosa kita. Ia adalah juru selamat, Tuhan dan Guru, dan namanya ialah Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kutuk menjadi berkat. Hanya di dalam nama Yesus dosa diampuni. Hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan.
yang tak berdaya Dia akan kuatkan. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat, dalam nama Yesus dosa diampuni, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus aku dipulihkan, dalam nama. Dengan penuh iman kita nyanyikan pujian ini. Tak berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat, dalam nama Yesus dosa diampuni, dalam nama Yesus amin. Yes, di dalam Yesus selalu ada kemenangan. Aku dipulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat, dalam nama Yesus dosa diampuni, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus aku dipulihkan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita mempunyai banyak tokoh besar dalam kitab Perjanjian Lama. Ada Abraham, bapa orang beriman. Ada banyak nabi yang luar biasa, dan kita telah diberkati dan diilhami melalui kehidupan mereka. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka dapat menyelamatkan kita. Ada malaikat-malaikat besar dan perkasa di surga, seperti Gabriel dan Mikael. Kita mempunyai kerubim dan serafim, tetapi tidak satu pun dapat menyelamatkan kita. Kita mempunyai pemimpin-pemimpin besar dalam sejarah manusia. Para ahli filsafat terkemuka, ilmuwan-ilmuwan, pemimpin-pemimpin lainnya. Namun, nama Yesus, kehidupan Yesus, dan iman di dalam Yesus adalah satu-satunya pengharapan keselamatan kita. Sebagaimana tertulis dalam Wahyu 1 ayat 8 dan 17. Dia berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada
dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Amin. Kita percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Mari Bapak Ibu kita bangkit bersama-sama. Kita akan nyatakan bahwa Tuhanlah Tuhan yang benar. Sama-sama tepuk tangan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali katakan, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita satu-satunya, Yesus yang hidup. Amin. Bapak Ibu dipersilakan. Karena itu, dengan iman kita tahu bahwa tidak ada sesuatu apapun di seluruh alam semesta dan di dalam kehidupan kita berada di luar kendalinya. Tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan. Bagi orang seperti gembala-gembala dulu menyambut Yesus, orang itu berada dalam kendali dan pemeliharaan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Semua pengalaman dan kejadian dalam hidupnya hanya mendatangkan kebaikan, berkat, karya yang besar, dan kemuliaan bagi Tuhan. Perhatikan kisah nyata ini. Terjadi di tahun 1958 di rumah sakit sebuah perguruan tinggi Kristen bagian kedokteran di Vellore, India. Seorang dokter ahli bedah plastik yang cakap, Dr. Mary Perges namanya. Dokter wanita muda itu benar-benar dokter bedah yang amat cakap. Sambil duduk di kursi, ia membedah tangan seorang pasien yang sangat rusak akibat penyakit kusta. Inilah riwayat mengagumkan dari Dr. Mary Perges. Mary Perges calon ahli bedah tahun keempat di Vellore, India. Namun suatu kecelakaan yang parah menyebabkan dia lumpuh dari pinggang ke bawah dan wajahnya pun rusak. Tak ada harapan lagi.
Apakah yang dapat dilakukan oleh seorang ahli bedah yang lumpuh? Imannya benar-benar mengalami ujian yang hebat. Puji Tuhan, dalam iman itu Mary menang. Tuhan bekerja dalam rohnya sehingga Mary menemukan jawaban yang tepat. Tuhan tidak sampai mengambil nyawanya dalam kecelakaan tersebut. Seringkali Mary merasa mungkin lebih baik kalau hal itu memang terjadi. Mary sadar memang ia tidak dapat berjalan lagi. Tetapi Tuhan telah memberikan padanya sepasang tangan yang terampil dan memiliki otak yang terlatih. Mary mengambil keputusan untuk memberikannya kepada Tuhan. Dan Tuhan membuka jalan bagi Dr. Mary Verges untuk bergabung dalam satu proyek rencana rehabilitasi untuk orang-orang cacat akibat kusta di Vellore, India. Ternyata kemampuannya untuk memulihkan fungsi tangan orang-orang kusta itu sangat mengagumkan. Sejak itu, hidupnya menjadi berkat bagi beribu-ribu orang kusta di India. Apapun keadaan kita saat ini, Tuhan bisa memakai kita. Asal kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kita senantiasa terus mau mengiring Tuhan. Harapan kita hanya di dalam Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Pengiring-Mu, Biarlah kita terus teguh di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami, kita selalu bisa menjadi berkat bagi setiap orang. pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Untuk memuliakan-Mu. Mary Verges adalah contoh orang yang bersama dengan Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Dengan Tuhan kita pun mampu melakukan hal-hal yang besar, yaitu hal-hal yang menjadi berkat bagi orang lain. Hal-hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita melakukannya bukan untuk sementara waktu, tetapi dengan setia melakukannya terus-menerus sampai akhirnya. Dengarlah firman ini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan
dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Titus 2 ayat 11 sampai 14, 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14. Marilah kita senantiasa melakukan segala sesuatu bukan untuk sementara waktu, tetapi dengan setia kita melakukannya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan saat ini, biarlah setiap kita berdoa, selidikilah akan aku ya Allah, kenalilah hatiku. Dengan memandang kepada Tuhan, kita pujikan pujian ini, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku. Sambil di dalam hati kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menyelidiki apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirat, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu ya Yesus. ini kami Tuhan, kami mau terus mengasihimu. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu. Amin. Amin. Jesus. Jesus. Jesus, terima kasih. Terima kasih. Amin. Tetap setia, kau dapat dia. Tetap setia, kau dapat dia. Tetap setia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Penggenapan pengharapan kita akan dinyatakan pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Dia tidak datang sebagai bayi lemah tak berdaya, tetapi sebagai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Setiap lutut pasti bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan, dan kita akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya, lebih dari pemenang. Karena itu, mari kita bangkit menyongsong masa depan kita yang penuh kemenangan dan pengharapan. Amin Bapak Ibu, Tuhan kita sudah bangkit. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Sebab ada tertulis, jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Dialah yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Sama-sama tepuk tangan. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya.
siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Dengan iman katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Tangan sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sambil tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari kita kibarkan panjinya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Dengan iman katakan, kita lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan bagi Allah kita yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Saudara, dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudara yang kekasih, bagaimanapun keadaan saudara sekarang, kelak akan berbeda. John F. MacArthur menulis puisi ini. Waktu Yesus datang pertama kali, Dia mengambil rupa seorang anak. Sebuah bintang menandai kedatangannya. Orang-orang majus membawa persembahan baginya, namun tiada tempat baginya. Hanya sedikit orang yang menyambut kedatangannya. Dia datang sebagai seorang bayi. Waktu Yesus datang kedua kalinya, Dia akan diakui oleh semua orang. Surga akan diterangi oleh kemuliaannya. Dia akan membawa upah bagi orang-orang kepunyaannya. Dunia tak akan tahan dalam kemuliaannya. Setiap mata akan melihatnya. Dia akan datang sebagai Raja yang berkuasa dan Tuhan atas semua orang. Dalam 1 Tesalonika 4, 16 dan 17 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka Allah berbunyi, maka Tuhan Yesus sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Pada saatnya kita juga rindu ada pertemuan di udara, ada pertemuan yang manis. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini. Ada pertemuan di udara.
ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah negeri Raka. Dan ada Allah yang bimbing kita pertemuan di udara. Ada Saya mohon untuk Bapak Gembala Sidang untuk maju ke depan. yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah negeri Rama. Dan ada Allah yang bimbing kita pertemuan di udara. Dan ada Allah yang bimbing kita pertemuan di udara. Dan ada Allah yang bimbing kita pertemuan di udara. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dengan hati dan mata tertuju kepadamu yang berjanji untuk datang kedua kalinya. Kiranya Roh Kudus menjamah kami semua jemaat Tuhan ini untuk menjadi orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Engkau yang kedua kalinya. Pertemuan yang di udara, kami ada bersama-sama dengan Engkau. Kami tutup ibadah pada malam hari ini dengan satu pengharapan, Yesus datang kembali dan kami akan berada bersama-sama dengan Engkau diangkat dalam kemuliaan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya saudara, mari kita terima berkat. Sebab Tuhan sendiri yang melindungi dan memberkati saudara. Karena itu Tuhan Yesus Kristus menyinarkan wajahnya atas saudara, dan dia juga mengarahkan wajahnya pada saudara, mencurahkan atas kehidupan kita kasih karunia dan damai sejahteranya yang melampaui sekalian akal itu. Kasih sayang Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga kita ada bersama-sama seperti pada saat ini, umat yang diselamatkan, melingkupi saudara sampai selama-lamanya, dan persekutuan di dalam Roh Kudus mempersatukan kita pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.